Novotel, jaringan hotel internasional pertama di Bukit Tinggi. Memiliki kamar-kamar yang elegan dan nyaman. Menjelajahi dunia dari rasa makanan yang mewah dan memanjakan diri Anda dengan keluarga atau teman di restoran dan bar kami. Akses yang mudah dengan lingkungan serta tempat yang menarik seperti Jam Gadang Bukit Tinggi. Dinas Pariwisata Pemkab Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, melaunching perdana pemutaran film Palaka Boru di Aula Gedung Serbaguna Pemkab Padang Lawas Utara. Pelaksanaan kegiatan ini juga mengikuti protokol kesehatan. Launching nonton bareng film Palaka Boru ini langsung dibuka oleh Sekretariat Daerah Padang Lawas Utara atau Sekda dan seluruh SKP Pemkab Padang Lawas Utara beserta sejumlah tokoh adat dan para pemain film Palaka Boru tersebut. Film Palaka Boru produksi Mega Media Indonesia yang diproduseri oleh Eva Sartika Siregar, sutradara Riko Alfandi, diperankan oleh pemeran utama Helmi Oktarini Siregar sebagai Siti Boru Regar atau Boru Nadioli dan Muda Zulkarnain sebagai Rizky Bayu Arahap atau Bayo Pangoli. Film ini berdurasi 1,5 jam lebih menceritakan tentang adat istiadat dan pendidikan dengan isi cerita perjalanan kisah asmara dua remaja yang akhirnya menikah dengan acara adat Batak Padang Lawas Utara. Ini sebetulnya untuk menggali, untuk melestarikan budaya yang sudah dari dulu hidup di tengah-tengah masyarakat Padang Lawas Utara. Rangkaian cerita dari film ini secara keseluruhan memang menunjukkan bahwa banyak kisah yang terjadi di masa lalu dan juga masa kini yang dapat kita ambil di dalamnya. Film Palaka Boru ini kita di tahun 2020 akhir kita sudah merencanakan untuk melaksanakan pembuatan film, di mana film ini kita mengangkat budaya adat istiadat dan juga tradisi yang ada di daerah Padang Lawas Utara, sehingga kita menginginkan kemajuan modern yang sekarang anak-anak milenial ini dapat tetap mempertahankan budaya dan juga adat istiadat di daerahnya masing-masing. Setelah dilakukan launching perdana film Palaka Boru, film ini pun dapat disaksikan di channel YouTube Disbudpar. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahmat menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan Senin kemarin. Kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda tanggapan Wali Kota Medan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang penetapan zonasi PKL di Kota Medan sekaligus pembentukan pansus. Ketua DPRD Kota Medan Hashim membuka langsung rapat paripurna dengan turut didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga dan Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan baik hadir secara langsung maupun virtual. Pada rapat paripurna tersebut, Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan memberikan pandangan umumnya, diantaranya terkait dengan penggusuran terhadap PKL agar tidak lagi diwarnai bentrok fisik dengan petugas Satpol PP. Pemerintah Kota Medan menyatakan dalam Ranperda ini, Wali Kota akan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas dalam pelaksanaan penataan, pembinaan para PKL, serta penegakan hukum dan sanksi terhadap PKL yang melanggar peraturan. Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengatakan Ranperda tentang penetapan zonasi PKL sangat penting, sehingga PKL di Kota Medan mempunyai payung hukum yang jelas, di mana di dalam perda nantinya akan ditentukan daerah untuk berjualan dan tidak boleh berjualan, sehingga nantinya berdampak baik bagi keindahan Kota Medan. Tanggapan Wali Kota mengenai pertanyaan yang kita di fraksi kemarin mengenai zonasi PKL pedagang kaki lima di Kota Medan ya, karena supaya pedagang-pedagang kita juga punya payung hukum yang jelas di mana daerah-daerah yang boleh nanti di dalam perda itu berjualan, di mana-mana tidak boleh berjualan, sehingga nantinya akan berdampak baik bagi keindahan Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, Sakinah, TV One mengabarkan. DPRD Kota Pagar Alam menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 serta mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di gedung DPRD Kota Pagar Alam.
Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandiah, dan dihadiri Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, serta Wakil Wali Kota Muhammad Fadli. Juga turut hadir Sekda Kota Pagar Alam, Kapolres Pagar Alam, Kepala Kejaksaan, unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. Rapat paripurna berjalan dengan hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak serta menggunakan masker. Dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di ruang rapat utama DPRD Kota Pagar Alam. Biasa ini secara virtual, tapi karena kita situasi tengah pandemi, ini jumlah kuota yang menghadiri dibatasi. Seperti contoh, biasanya para paskibra ini seluruhnya kita hadirkan di ruang sidang paripurna, tapi sekarang hanya kurang lebih di 25% yang ikut hadir secara langsung di ruang paripurna, sisanya untuk membakar semangat mereka. Yang pertama tentang kesederhanaan, jadi mensikapi situasi yang ada ini. Terus yang kedua tentang kemenangan, bahwa sama-sama kita sadari Baduy sampai saat ini itu masih memenangkan pertarungan terhadap COVID-19 ini. Dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, masalah penyampaian nota keuangan APBN Indonesia untuk tahun 2022. Jadi dalam APBN tersebut disikapi bahwa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa untuk penanganan masa pandemi ini harus diperkuat untuk bantuan kepada masyarakat. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Tidak terima mobil kredit ditarik paksa pihak leasing di saat pandemi COVID-19. Puluhan pengusaha yang tergabung Asosiasi Usaha Rental Mobil mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam. Mereka mengeluhkan sikap leasing yang tak peduli keadaan ekonomi di saat pandemi COVID-19. Sebanyak 20 orang yang tergabung Asosiasi Rental Mobil di Batam, Kepulauan Riau, diterima DPRD Kota Batam dan melakukan dengar pendapat atau hearing guna mengetahui kesulitan dan keluhan usaha rental mobil di Batam. Dalam dengar pendapat itu, beberapa perusahaan lembaga jasa keuangan dan lembaga pengawas atau OJK turut hadir dalam hearing tersebut. Sejumlah pemilik mobil mengeluhkan sikap leasing yang tak peduli dengan himpitan keuangan para pemilik mobil karena PPKM darurat. Menurut salah satu perwakilan Asosiasi Rental Mobil, Eri Okta, situasi pandemi menyebabkan usaha rental makin terpuruk, apalagi saat ini Batam masih masuk dalam tahap PPKM. Namun itu pun pihak leasing tak peduli karena terbukti menarik mobil lebih dari 15 mobil. Untuk itu pihaknya berharap adanya restrukturisasi cicilan yang meringankan agar usaha rental mobil bisa berjalan. Berikanlah kami kelonggaran agar perjalanan untuk kami proses pembayaran ada, jangan diberikan kesulitan dan jangan diberikan kami benturan-benturan dengan pihak ketiga. Mungkin di atas dari 15 unit yang sudah ditarik dari tarik paksa. Membuka dialog kepada debitur atau konsumen untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi, karena kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini masih kondisi pandemi. Meminta leasing sebagai kreditur untuk tidak melakukan penarikan secara paksa, tetapi mengedepankan dialog agar tidak terjadi gesekan-gesekan di lapangan. Kemudian meminta leasing untuk memberikan keringanan pembayaran kewajiban yang sudah jatuh tempo kepada debitur atau konsumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Desa Tanjung Jati, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakat di desa tersebut berpenghasilan dari budidaya ikan sistem keramba jarik apung. Danau Ranau selain dikenal dengan keindahan alamnya yang baik untuk wisata keluarga, keberadaan Danau Ranau yang terletak di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan juga berpengaruh besar terhadap warga sekitar. Pasalnya Danau Ranau juga dimanfaatkan masyarakat untuk pusat keramba budidaya ikan air tawar seperti ikan nila, ikan mujair, dan ikan mas. Salah satunya Desa Tanjung Jati, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan. Mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari bisnis keramba budidaya ikan air tawar sistem keramba jaring apung. Menurut Kepala Desa Tanjung Jati, Triawan Eka Putra, dengan adanya keramba jaring apung seperti ini cukup membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di desanya. Namun masyarakat masih terkendala dengan besarnya modal pembuatan keramba, sehingga dirinya berharap kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kiranya dapat membantu masyarakat dalam mengatasi persoalan terkait permodalan. Dengan adanya
keramba ikan ini Pak bisa mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja, karena banyak masyarakat sekarang ini Pak yang putus sekolah karena faktor dana, apalagi di suasana Covid ini Pak. Jadi banyak aja yang warga Desa Tonjati ini yang di rantau-rantau itu ini pulang Pak, dan banyak juga usaha-usaha ini yang agak nihil hasilnya Pak. Jadi kami membudidayakan ikan, kami kembali ke usaha perikanan Pak, karena letak Desa Tonjati ini di pinggiran Danau Ranau Pak, dan kami memanfaatkan fasilitas Danau Ranau yang ada di Desa Tonjati Pak. Gimana Pak? Ya, Jadi untuk harapan kedepannya kami minta uluran tangan dan perhatian dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu usaha dengan modal Pak seperti PUR ataukah untuk membantu pembibitan ikan Pak. Karena kami ini agak kesulitan untuk modal lah kira-kira Pak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Kabupaten Langkat membagikan ratusan paket sembako kepada para tukang becak yang ada di Kecamatan Stabat. Sembako ini diharapkan dapat meringankan kehidupan abang becak di masa pandemi COVID-19. Pembagian ratusan paket sembako ini diawali di Kecamatan Stabat pada Minggu 22 Agustus lalu. Ketua DPD Bapera Langkat, Ricky Antoni, bersama para pengurus mengatakan kegiatan tersebut merupakan turunan dari Ketua Umum Bapera, Fahdel Fus Arafik, yang diteruskan ke tingkat DPW dan DPD kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan momen 17 Agustus sengaja diambil sebagai bentuk partisipasi pemuda dalam mengisi perjuangan para pahlawan. Bahkan pembagian sembako ini diharapkan bisa meringankan kebutuhan rumah tangga para abang becak khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bapera Kabupaten Langkat juga akan berusaha sebisa mungkin membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan berharap bantuan kecil yang diberikan dapat mengurangi beban masyarakat. DPD Bapera Kabupaten Langkat membagikan bahan pangan untuk abang-abang tukang becak se-Kabupaten Langkat yang merupakan bagian dari juga kepedulian DPD Bapera kepada abang-abang becak, yang mana kita tahu sendiri dalam situasi saat ini pandemi COVID-19, abang-abang becak kita sangat terdampak ekonominya. Jadi kita melakukan ini dan akan terus berjalan dengan harapan dapat sedikit meringankan beban dari abang-abang becak sekalian. Sementara itu, salah satu tukang becak yang menerima bantuan sembako dari Bapera Kabupaten Langkat, Muhammad Ayub, mengaku sangat terbantu atas apa yang diberikan Bapera Kabupaten Langkat. Kedepannya semakin mantap Bapera. Di tengah pandemi ini sangat membantu bagi kami yang tukang becak ini. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Haji Edward Chandra, PLH Bupati Ogan Komering Ulu, mengucapkan duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Haja Percalian Puri. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Marjito Bahri, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya Ibu Verca yang merupakan putri terbaik Sumatera Selatan, dan saya mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Novotel, jaringan hotel internasional pertama di Bukit Tinggi, memiliki kamar-kamar yang elegan dan nyaman. Menjelajahi dunia dari rasa makanan yang mewah dan memanjakan diri Anda dengan keluarga atau teman di restoran dan bar kami. Akses yang mudah dengan lingkungan serta tempat yang menarik seperti Jam Gadang Bukit Tinggi. Setelah hampir 2 tahun para siswa belajar daring akibat pandemi COVID-19, sebanyak 270 sekolah dasar serta 158 sekolah menengah pertama di Musi Banyuasin serentak memulai sekolah dengan tatap muka.
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin didampingi Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Kesehatan, Kapolres, serta Dandim 0401 Musi Banyuasin meninjau langsung kegiatan belajar mengajar pada hari pertama, Senin 23 Agustus 2021. Dalam pelaksanaan sekolah tatap muka ini, seluruh dewan guru baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah tingkat menengah pertama Seluruh Dewan Guru baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah tingkat menengah pertama telah divaksin COVID-19. Dan hari ini murid SD dan SMP di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah memenuhi kriteria dan syarat, sekolah-sekolah tersebut diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Hari ini bisa kita lihat, ini anak-anak SD dengan semangatnya dan tentu dengan segala macam upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, termasuk dari orang tua, untuk bisa terrealisasi ini sudah dijalankan. Kami harapkan setelah 1 bulan berjalan, kita akan mengevaluasi kembali pelaksanaan tersebut, kemungkinan apakah jamnya ditambah, kemudian frekuensinya ditingkatkan, atau ada hal-hal yang memang perlu menjadi pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki kondisi ke depan. Kegiatan sekolah tatap muka ini pun masih dalam pengawasan Dinas Pendidikan serta pemerintah Musi Banyuasin, sebab mata pelajaran serta waktu belajar siswa masih dibatasi. Rencananya dalam 1 bulan ke depan, jika belajar tatap muka ini semakin membaik, maka jam mata pelajaran akan ditambah hingga sistem belajar mengajar kembali secara normal. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Nurdin meninjau langsung ruang farmasi atau gudang penyimpanan obat serta vaksin yang berada di Dinas Kesehatan Musi Banyuasin Senin 23 Agustus lalu, dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Azmi. Bupati mengecek serta melihat stok obat-obatan yang tersedia di ruang farmasi, khususnya kesediaan vaksin COVID-19 yang saat ini tengah digunakan untuk penyuntikan vaksin bagi para warga, tenaga kesehatan, para guru, serta para siswa. Bupati Musi Banyuasin mengapresiasi dengan diluncurkannya aplikasi Kusua untuk mengetahui stok penggunaan obat-obatan yang akan digunakan. Ini saya baru cek, jadi untuk penyimpanan vaksin, storage-nya, kita ada freezer tadi, cold chain storage untuk vaksin yang Sinovac, kemudian Moderna sudah siap, termasuk AstraZeneca. Dan ke depan, bulan depan akan masuk cold chain ataupun storage untuk Pfizer. Ini agak unik, juga di luar dari yang lain, karena Pfizer membutuhkan tingkat kebekuannya itu sampai tinggi sekali, jadi minus 70 derajat Celcius, membutuhkan cold chain atau freezer khusus. Nah, tadi saya juga melihat kita di cold room juga untuk penyimpanan lebih banyak volume yang bisa disimpan di cold room, sehingga keamanan dari vaksin yang kita terima baik dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan, itu bisa sampai dimubah dengan baik. Itu yang pertama. Keberadaan dan sistem pengelolaan distribusi gudang farmasi yang ada di Musi Banyuasin ini adalah terbaik kedua se-Indonesia, serta terbaik pertama di Sumatera Selatan setelah diakui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan pelajar SMP menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 dalam menghadapi uji coba belajar secara tatap muka di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyuntikan vaksin COVID-19 bagi pelajar SMP ini merupakan yang pertama kalinya. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin didampingi Dandim 0401 Musi Banyuasin, Letkol Faris Kurniawan bersama beberapa dinas instansi meninjau langsung pelaksanaan vaksin Sinovac untuk para pelajar SMP khususnya kelas 9. Percobaan pembelajaran tatap muka ini telah dilaksanakan pada hari Senin lalu, yakni para pelajar sekolah dasar serta pelajar sekolah menengah pertama. Dan salah satu yang kita inginkan supaya lebih aman itu, selain para tenaga pendidik yang rata-rata sudah 80% harus mengalami vaksin, sekarang anak didiknya juga. Dan kebetulan juga pada saat ini Sinovac itu sudah uji klinis untuk anak berusia 12-17 tahun. Sehingga pada hari ini ada kurang lebih sekitar 158 peserta vaksin yang terdiri dari anak didik kelas 9. Jadi ini yang pertama
Musi Banyuasin, dan saya juga minta kepada Dinas Kesehatan untuk kita lebih mengakselerasi suntikan perdana buat anak-anak tadi. Dan tadi kita bisa lihat rupanya gejalanya, sampingan ataupun kejadian pasca imunisasi, kejadian ikutannya nggak ada. Jadi alhamdulillah ini berlangsung dengan aman. Sebelumnya para guru sudah menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 dan rencananya seluruh siswa dari usia 12 tahun hingga 17 tahun akan dilakukan penyuntikan vaksinasi untuk kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60 dilaksanakan di Warcam Musi Banyuasin di Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin pada Selasa 24 Agustus lalu. Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezales Nurdin yang merupakan Ketua Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin menjadi inspektur upacara yang didampingi oleh Sekretaris Daerah yang merupakan Kepala Kuartir Cabang serta Sekretaris Kuartir Cabang Sumadi. Bupati Musi Banyuasin juga memberikan penghargaan Dharma Bakti dan penghargaan Pacawarsa kepada para pembina Pramuka yang telah memperjuangkan gerakan Pramuka di Musi Banyuasin. Dalam kegiatan HUT Pramuka ke-60 ini, seluruh peserta tetap memenuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Peringatan Hari Gerakan Pramuka ke-60 di Musi Banyuasin ini diselenggarakan dengan protokol yang ketat, tetapi tetap suasana hikmatnya terasa, teratur, terorganisasi, dan yang menjadi ciri gerakan Pramuka yaitu yang semuanya hadir ini juga semangat. Saya apresiasi kepada Kuartir Cabang Musi Banyuasin di bawah pimpinan dari Ketua Kuartir Cabang Kak Apriyadi dan juga dari jajaran pengurus. Di sini ada sekretaris juga. Untuk semua, mari yuk kita semangat, tetap kita jaga. Dalam masa-masa yang penuh kesulitan ini, Warcap Musi Banyuasin harus tetap menunjukkan bahwa gerakan Pramuka tidak pernah mati. Capaian prestasi yang dilakukan oleh Kuarcap Musi Banyuasin merupakan salah satu wujud keaktifan gerakan Pramuka di kabupaten. Bahkan beberapa prestasi tingkat provinsi serta tingkat nasional sudah pernah diraih. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Warga yang tinggal di Jalan Nelayan, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan tumpukan sampah yang berasal dari para pedagang. Beginilah tumpukan sampah yang berasal dari para pedagang di Jalan Nelayan, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara. Meski telah ada bak sampah yang disediakan pemerintah Kabupaten Batubara, namun tumpukan sampah tampak berserakan hingga ke badan jalan. Kondisi ini pun dikeluhkan warga sekitar. Selain merusak pemandangan, tumpukan sampah juga mengganggu para pengguna jalan dan menimbulkan aroma tak sedap. Menurut warga, sampah-sampah ini merupakan sisa dagangan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan nelayan. Meski pemerintah telah menyediakan pasar yang layak untuk ditempati, namun pedagang yang membandel tetap berjualan di sepanjang jalan tersebut. Warga pun berharap para pedagang di jalan nelayan segera menempati pasar Impres di Jalan Rakyat Tanjung Tiram yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Batubara. Ini sampah pedagang semuanya, Pak? Pedagang di sini, jalan ini, jalan nelayan nih. Jadi kami pun sebagai domisili sini udah resah nih. Mereka raup keuntungan habis berjualan pulang, ya kan? Menahankannya kami di sini, Pak. Sebagai masyarakat. Pemerintah sudah, Pak, menyediakan tempat di sana sebagus-bagusnya. Ada musola, ada kamar mandi. Udah itu lahannya pun bagus, tidak kena hujan. Tidak kena panas. Tapi inilah pedagang kami. Inilah corak daripada pedagang kami terlalu hongkang. Setiap pagi mulai jam 3 subuh sampai jam 11 siang. Bahkan kadang-kadang lebih lagi. Mayoritas pedagang itu orang mana itu, Pak? Mayoritasnya pedagang ini ada yang dari Sungai Balai, ada yang dari Binjai Baru, ada dari Simpang Dolo, ada juga yang pedagang penduduk dari Tanjung Tiram ini juga. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah
Ibu Haja Percalian Puri. Saya Haji Ahmad Tarmizi menyampaikan duka cita yang mendalam, mendoakan agar beliau diampuni segala dosanya dan ditempatkan di surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Teddy Melwansa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas telah berpulangnya Haja Percalian Puri binti Haji Herman Deru. Kami mendoakan semoga beliau husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diampuni semua dosa dan hilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novotel, jaringan hotel internasional pertama di Bukit Tinggi. Memiliki kamar-kamar yang elegan dan nyaman. Menjelajahi dunia dari rasa makanan yang mewah dan memanjakan diri Anda dengan keluarga atau teman di restoran dan bar kami. Akses yang mudah dengan lingkungan serta tempat yang menarik seperti Jam Gadang Bukit Tinggi. Kementerian Sosial kembali melaksanakan program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satu program terbaru tersebut adalah Bantuan Sosial Beras atau BSB. Demi meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, PT Pos Indonesia Persero Regional 1 mengerahkan ribuan pegawainya untuk menyalurkan bantuan sosial beras. Dengan jaringan yang melibatkan sebanyak 1.127 pegawai yang tersebar di seluruh wilayah di Regional 1, PT Pos Indonesia Persero telah menyalurkan bantuan sosial beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM sejak 22 Juli 2021 sebanyak 2.922.863. Kita selaku badan usaha milik negara mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan beras ini kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Bantuan ini kita distribusikan untuk beberapa daerah. Khusus di Sumatera kita mendistribusikan untuk Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Lampung. Bantuan ini saat ini sudah diserahkan kepada masyarakat yang ada di kepulauan di Sumatera, khususnya di Pulau Sumatera yang saat ini kami distribusikan. Bantuan sosial beras merupakan wujud jaring pengaman sosial khususnya masyarakat yang terdampak PPKM. Proses penyaluran di daerah 3T, daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini dimaksudkan agar proses distribusi lebih efektif, memudahkan, dan meringankan KPM. PT Pos Indonesia Persero Regional 1 menyalurkan BSB ke kategori khusus, yaitu daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, terpencil, dan perbatasan antar negara. Juga daerah yang memiliki keterbatasan akses geografis yang terdampak PPKM. Adapun penyaluran beras tersebut yang masuk klaster 3, daerah kepulauan, transportasi sulit, dan jalanan rusak. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan mendatangi Jalan Sepakat, Kelurahan Mariana, Banyuasin 1, Kamis siang kemarin. Kedatangan Bupati didampingi langsung oleh para perangkat pemerintahan dan sesepuh masyarakat Mariana. Dalam kunjungan kali ini, Bupati Askolani meresmikan salah satu masjid terbesar di Banyuasin 1, Ittihadul Amilin, yang dibangun oleh salah satu dermawan, Haji Saripudin, yang luas bangunannya 12 x 12, yang kini sudah berdiri sangat kokoh. Selain meresmikan Masjid Ittihadul Amilin dengan memukul beduk dan tanda tangan peresmian serta potong pita, Bupati juga memberikan sertifikat kepada salah satu masyarakat Mariana. Menurut Bupati Banyuasin, pembangunan masjid ini berkat kerjasama masyarakat Mariana, terutama Haji Saripudin, yang merupakan dermawan di Mariana untuk membantu menyelesaikan bangunan masjid ini. Dan pembangunan masjid ini sendiri membantu program pemerintah Banyuasin, religius, serta program gerakan beramal. Berkat gotong royong, terutama Pak Haji Saripudin yang membantu menyelesaikan semua bangunan masjid ini. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu mendukung program Banyuasin religius dan juga
ada program gerakan beramal. Nah, tentunya kita sangat bahagia sekali dan bangga dengan partisipasi masyarakat, terutama bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Lorong Sepakat dan Kelurahan Mariana Ilir ini. Saat ini kita tidak batasi lagi berapa persen, tapi yang kita batasi jangan berkerumun. Karena ini sudah masuk di level 2, sudah kita agak lebih longgarkan lagi, tapi protokol COVID tetap harus dijalankan. Dalam kesempatan ini juga Bupati yang didampingi langsung Haji Saripudin serta Muspida setempat dari dan Ramil Mariana, Polsek Mariana, serta Camat Mariana secara simbolis memberikan bantuan kepada anak yatim piatu. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. DPD Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar bakti sosial dengan mengunjungi 3 panti asuhan yang berada di wilayah Kota Batu Raja. Kegiatan bakti sosial tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bapera Sumsel Andi Dinialdi dan Ketua Bapera Oku Herman Sawiran. Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Oku bersama pimpinan wilayah Sumsel menggelar bakti sosial ke panti asuhan yang ada di Kabupaten Oku. Kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian sosial Bapera kepada anak-anak yatim piatu yang ada di bumi Sembimbing Sekudang tersebut. 3 panti asuhan yang dikunjungi dalam kegiatan bakti sosial tersebut adalah Panti Asuhan An-Nur di Kelurahan Sukaraya, Panti Asuhan As-Saniyah di Kelurahan Kemala Raja, dan Panti Asuhan Rumah Yusuf di Desa Pusar. Ketua DPD Bapera Sumatera Selatan, Andi Dinialdi, mengungkapkan bahwa kegiatan kunjungan ke panti asuhan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama untuk saling berbagi. Andi juga berharap dengan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan. Ini telah kita melaksanakan kegiatan santunan pada Panti Asuhan An-Nur, yaitu dilaksanakan oleh DPD Bapera Kabupaten Oku. Kegiatan ini juga termasuk dalam rangkaian memperingati bulan Muharram. Semoga kegiatan-kegiatan sosial ini akan terus kita laksanakan dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu di bumi Nusantara ini. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Ini Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Bintan yang sedang menjalani proses hukum pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menugaskan Wakil Bupati Bintan Robi Kurniawan sebagai pelaksana tugas Bupati Bintan. Penyerahan surat keputusan pengangkatan PLT Bupati digelar di kantor Gubernur Kepri pada Senin 23 Agustus lalu. Usai penyerahan surat keputusan, Gubernur Kepri didampingi PLT Bupati Bintan langsung menggelar konferensi pers di aula kantor Gubernur. Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, pengangkatan PLT Bupati tersebut berdasarkan amanat perundang-undangan yang bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan bisa tetap berjalan. Sehubungan dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Bapak Apri Sujadi, dan memang pelaksana tugas ini harus segera dilaksanakan dikarenakan tidak boleh ada hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana pemerintahan Kabupaten Bintan terus berjalan dengan baik, terkhusus terkait pelayanan masyarakat. Kemudian juga kami harus memastikan COVID-19 yang alhamdulillah beberapa minggu ini sudah melandai, kita tekan terus agar mudah-mudahan Bintan bisa segera memasuki ke zona hijau. Robi Kurniawan merupakan putra Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang menjabat sebagai Wakil Bupati Bintan terpilih periode 2021-2024 dengan pasangan Apri Sujadi sebagai Bupati. Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Agustus lalu atas kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di kawasan bebas dan pelabuhan bebas Bintan dengan kerugian negara mencapai 250 miliar rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan.